Terekam CCTV maling gotong motor warga. Geger warga Pabuaran temukan mayat di kolong jembatan. Polres Jaktim ungkap peredaran narkoba senilai miliaran rupiah. Polres Tarakan bongkar sindikat penggelapan mobil rental. Selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menjanjikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya, Dewi Manik, selama 1 jam ke depan inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Informasi kita awali pemirsa dari aksi pencurian sepeda motor yang kembali terjadi di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Senin 9 Desember 2025 dini hari. Pelaku yang berjumlah 4 orang mencuri sepeda motor warga dengan cara digotong. Aksi ini terekam kamera CCTV. Rekaman CCTV ini memperlihatkan 2 dari 4 pelaku pencurian tengah berupaya menggasak 1 unit sepeda motor jenis Matic di Gang Lurah Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur pada Senin 9 Desember 2025. Sedangkan 2 pelaku lainnya bertugas untuk mengawasi situasi di ujung jalan. Para pelaku dengan cepat mencuri motor dengan cara menggotongnya dari rumah korban sampai di ujung jalan lalu mematahkan kunci stang motor. Setelah patah, kedua pelaku mendorong motor dan pergi meninggalkan lokasi. Aksi pelaku tidak mengetahui pemilik motor dan warga sekitar karena mereka beraksi di saat pemilik motor dan warga tengah tertidur lelap. Pemilik motor mengaku baru mengetahui motornya hilang saat terbangun di pagi hari. Itu awalnya sorenya motornya kan ada 2 motor nih, Vario sama Mio. Nah Mio-nya itu dibenerin sama ayahnya di dalam teras. Biasanya tuh Vario-nya ditaruh di teras. Nah kebetulan capek kali ya suami saya jadi nggak ditukar. Vario-nya jadi di luar, Mio-nya yang di dalam. Itu terus kebetulan juga nggak dikunci ganda. Ya udah dah itu sekitar jam 2.15 dibawa, ketahuannya pagi. Itu ketahuannya pagi ya Bu? Iya jam 5. Tapi pelaku sempat mondar-mandir nggak sih Bu? Kurang tahu sih kalau itu. Kalau dari CCTV mah dia dari arah sono, lapangan. Arah lapangan. Baru menuju jalan keluar. Berapa orang itu pelakunya? Kayaknya 4 deh bang. Ada di 2 motor, boncengan semua nih. Yang belakangnya pada turun. Tuh, yang 2 ngambil, yang 2 nunggu di depan. Pelaku itu sempat ada celingak-celing dulu kah? Apa gimana itu? Lihat-lihat dulu kondisi? Kalau di CCTV iya dia lihat dulu. Pura-pura jalan kali ya, lurus doang gitu. Balik lagi dia. Beloklah sini. Atas peristiwa ini, korban berencana untuk melaporkan aksi pencurian ini ke petugas kepolisian dan berharap para pelaku cepat ditangkap. Di Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, mayat pria ditemukan tergeletak di bawah jembatan Cimake, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Saat ditemukan, kondisi tangan mayat terikat kabel tis dan luka jerat di leher. Diduga mayat ini merupakan korban pembunuhan. Mayat pria ini ditemukan warga di bawah jembatan Cimake, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Saat ditemukan, kondisi mayat dalam keadaan memprihatinkan. Ditemukan sejumlah tanda kekerasan di tubuh mayat, diduga mayat ini merupakan korban pembunuhan. Mayat yang diduga pengemudi taksi online ini pertama kali ditemukan oleh 3 orang anak yang sedang berolahraga di sekitar lokasi. Ketiga anak ini kemudian melapor ke warga dan aparat kepolisian Polsek Pabuaran. Aparat kepolisian Polresta Serang Kota datang ke lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan barang bukti dan mencocokkan ciri korban dalam kegiatan identifikasi. Kami jelaskan di sini bahwa benar telah ditemukan sesosok mayat laki-laki tanpa identitas, yaitu di Desa Pancanegara, Pabuaran, dekat jembatan Cimake. Kronologis daripada penemuan mayat tersebut, yaitu diawali ada 3 orang anak kecil yang sedang berolahraga pagi, jalan-jalan. Kemudian mereka melihat ada sosok tubuh manusia dalam keadaan telungkup di bawah jembatan.
Dengan melihat kejadian tersebut, akhirnya ketiga anak tersebut kemudian melaporkan temuannya kepada saudara SH, saksi ya, dewasa. Kemudian saudara SH langsung menuju tempat kejadian dari atas jembatan yang melihat dengan jelas keberadaan diduga mayat tersebut yang berada di dasar area jembatan Cimakeh. Korban ditemukan dalam kondisi tengkurap dengan kedua tangan terikat menggunakan tali plastik. Adapun pakaian yang dikenakan korban berupa baju berwarna putih dengan corak garis hitam serta celana pendek berwarna abu-abu. Dari tempat kejadian tempat kejadian perkara, kita temukan sejumlah barang bukti di lokasi, diantaranya pakaian, jam tangan, tali tipis, dan tisu. Mayat kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Banten untuk otopsi dan juga pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi, melacak jejak aktivitas terakhir korban, dan menelusuri motif dibalik kematian misterius yang juga menggegerkan masyarakat ini. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, Selasa 9 Desember 2025 siang, mengungkapkan peredaran narkoba jenis pil ekstasi dan sabu senilai miliaran rupiah. Dari pengungkapan ini, petugas menetapkan seorang kurir sebagai tersangka. LA pria berusia 35 tahun ini tak berkutik usai diringkus Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Timur di kawasan Depok, Jawa Barat. Dirinya terbukti menjadi kurir narkotika jenis pil ekstasi dan sabu. Dalam aksinya, pelaku mengantarkan ekstasi dan juga sabu tersebut kepada pemesannya dengan sistem tempel, seperti diletakkan di pot tanaman, tanah, hingga tumpukan sampah. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan sebanyak 3.120 butir pil ekstasi senilai 2,5 miliar rupiah dan sabu seberat 3,24 gram. Kepada polisi, pelaku mengaku mendapatkan upah sebesar 2 juta rupiah setiap pengantaran narkotika kepada pemesannya. Sementara itu, saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap DPO berinisial F yang merupakan seorang bandar yang menyuruh pelaku mengantarkan paket tersebut. Narkotik jenis pil ekstasi sebanyak 3.120 butir dengan berat 1.200 gram. Kemudian 4 bungkus plastik. DPO menghubungi tersangka bahwa tersangka alias B untuk mengambil narkotik jenis sabu. Kemudian mengirimkan foto satu buah bekas untuk narkotik jenis sabu sebanyak 10 gram di titik lokasi di Kresek, Ranggan, Bekasi. Kemudian tersangka langsung menuju lokasi untuk mengambil barang tersebut. Setelah sampai di rumah, tersangka memberikan kabar bahwa BB sudah berhasil diambil. Berdasarkan arahan dari tersangka F, B, DPO, tanggal 28 November 2025 sekitar jam 1. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup dengan denda 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Polres Tarakan yang membongkar sindikat penggelapan mobil rental yang meresahkan warga. Dalam kurang waktu dari 24 jam, 4 pelaku ditangkap dan 11 unit mobil yang digadaikan berhasil diamankan. Sindikat penggelapan mobil rental yang meresahkan warga Tarakan akhirnya berhasil dibongkar Polres Tarakan. Dalam operasi kurang dari 24 jam, polisi mengamankan 4 pelaku berinisial RK, FK, CR, dan BL, serta menelusuri 11 unit mobil yang telah digadaikan hingga lintas kabupaten. Kasus ini terungkap setelah 2 pemilik rental melapor karena kendaraan mereka tak kunjung dikembalikan. Dari hasil pengembangan, polisi menemukan total 9 korban dengan kerugian 11 kendaraan yang digadaikan para pelaku dengan nilai 35 juta rupiah hingga 52 juta rupiah per unit. Kapolres Tarakan AKBP Erwin S. Manik menyampaikan mobil-mobil tersebut tersebar di Tarakan, Malinau, Lumbis, dan Sebuku, menunjukkan bahwa jaringan ini bergerak terorganisasi. Sementara uang hasil penggadaian diketahui digunakan para pelaku untuk kepentingan pribadi. Polres Tarakan memberikan responsif dalam menerima laporan pengadaan tersebut dan juga berhasil mengamankan dalam kurun waktu kurang dari 1 kali 24 jam, yakni lebih kurang 16 jaman, berhasil diamankan 3 unit mobil yang dilaporkan para korban yang mengalami peristiwa penipuan dan atau penggelapan. Selanjutnya dari tugas kepolisian melakukan langkah-langkah penyelidikan dan dikembangkan terdapat ada 9 korban
dari awalnya yang datang 2 orang korban dan dikembangkan dari hasil penyelidikan terdapat 9 korban dan juga bertambahnya kendaraan yang diamankan dari 3 unit menjadi 11 unit dan juga pelaku yang berinisial RK melakukan aksinya bersama-sama dengan pelaku lainnya, yakni saudara FK, saudara JR, dan saudara BL. Dan saat ini, pada saat rilis, 4 pelaku telah berhasil diamankan dan dimintai keterangan. Pasal yang dipersangkakan pada para pelaku yakni pasal 372 KUH Pidana, subsidiar 378 KUH Pidana, junto 55, ancaman 4 tahun penjara. Modus operandi dari para pelaku untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menggadaikan mobil yang disewa tersebut dan mendapatkan keuntungan bervariasi sesuai dengan jenis kendaraan, sesuai dengan jenis mobil yang digadaikan oleh pelaku. Dari pihak kepolisian hari ini juga menyampaikan bahwa dari beberapa korban yang bertambah tersebut itu hasil dari identifikasi dan penyelidikan kepolisian. Selanjutnya dari call center 110 Polri menghubungi para korban agar datang ke kantor polisi untuk bisa memastikan kendaraan yang telah berhasil diamankan oleh petugas kepolisian Polres Tarakan. Dan hari ini juga kami dari pihak kepolisian Resort Kota Tarakan akan mengabulkan terkait dengan permohonan pinjam pakai kendaraan tersebut karena sebagian besar ini adalah alat untuk mata pencarian. Keempat tersangka kini dijerat pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Polres Tarakan juga memberikan kemudahan bagi para pemilik rental untuk menggunakan kembali kendaraan mereka melalui skema titip rawat, mengingat mobil tersebut merupakan mata pencarian korban. Kapolres mengimbau pemilik usaha rental agar lebih berhati-hati dan meminta masyarakat segera melapor melalui call center Polri 110 jika mengalami kejadian serupa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Medan menggerebek lokasi yang diduga sebagai kampung narkoba di Jalan Brigjen Katamso, Gang Nasional Medan, Sumatera Utara. 2 orang pelaku narkoba berhasil diamankan petugas saat penggerebekan. Aparat kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Medan ini harus melalui jalan sempit dan bebatuan untuk menuju lokasi yang diduga dijadikan lokasi peredaran narkoba. Sejumlah pelaku narkoba kocar-kacir saat mengetahui petugas datang ke lokasi mereka. Bahkan sejumlah orang yang diduga pelaku narkoba kabur dengan cara menceburkan diri ke sungai. Guna memberikan peringatan, petugas melepaskan tembakan agar para pelaku menyerahkan diri. 2 pelaku akhirnya berhasil ditangkap. 1 diantaranya merupakan seorang wanita yang diamankan saat bertransaksi narkoba. Diduga, pelaku wanita ini adalah pengedar narkoba. Beberapa paket sabu siap edar diamankan dari tangan pelaku, termasuk 1 paket daun ganja kering. Kasatgas Narkoba Polrestabes Medan, Komisaris Polisi Rafli Yusuf Nugraha, Senin 8 Desember 2025 sore mengatakan, aparat menemukan 3 barak narkoba di lokasi penggerebekan, dan ketiga barak narkoba itu kemudian dihancurkan dan dibakar agar praktik serupa tidak kembali terulang. Hasil yang kita peroleh, seperti kita lihat di belakang, ada sekitar 6 paket narkoba dalam hal ini dan berpuluhan bong beserta alat timbang dan alat-alat seperangkat digunakan penyalahgunaan narkoba. Untuk pelaku sendiri yang kami amankan pada sore ini ada 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan, dan tadi sempat terjadi pengejaran maupun hal-hal represif lainnya. Beberapa berhasil melarikan diri dan akan tetap kami upayakan kejar. 2 pelaku yang ditangkap kemudian dibawa ke Polrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan. Sedangkan untuk pelaku yang melarikan diri, dipastikan akan dikejar, termasuk pemasok narkoba di lokasi yang digerebek. Polrestabes Medan juga akan melakukan pengawasan secara berkala dan akan melakukan penggerebekan serupa jika praktek penyalahgunaan narkoba kembali ditemukan. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Bea Cukai. Bersama aparat gabungan berhasil mengungkapkan peredaran rokok ilegal skala besar di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Sebanyak 11,7 juta batang rokok tanpa pita cukai diamankan dan 2 orang ditetapkan sebagai tersangka.
Barang bukti jutaan batang rokok ilegal diamankan Bea Cukai Lampung dalam 2 kali operasi sepanjang November 2025 di Lampung Selatan. Total sebanyak 11,7 juta batang rokok tanpa pita cukai diamankan dengan nilai diperkirakan mencapai 17,5 miliar rupiah dan potensi kerugian negara sekitar 11,4 miliar rupiah. Pengungkapan pertama dilakukan pada 4 November 2025 di Pelabuhan Bakauheni dengan barang bukti 415 koli berisi 6,5 juta batang rokok ilegal. Dari penindakan tersebut, tim melakukan pengembangan dan kembali menemukan 2 pengiriman rokok ilegal pada 28 November 2025 dengan barang bukti 335 koli yang berisi 5,2 juta batang rokok tanpa pita cukai. Dalam 2 kasus tersebut, aparat menetapkan 2 tersangka berinisial B selaku sopir pengangkut dan U sebagai penadah yang kini telah ditahan di kantor Bea Cukai Lampung untuk penyidikan lebih lanjut. Bila melalui sinergi yang solid tersebut telah ditunjukkan komitmen bersama dalam menjaga integritas dan penerimaan negara melalui 2 penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Lampung Selatan sepanjang 2 November 2025. Dari operasi tersebut total barang hasil penindakan mencapai 11,7 juta batang rokok ilegal dengan estimasi nilai barang 17,5 miliar rupiah serta potensi kerugian negara sebesar 11,4 miliar rupiah. 2 orang tersangka telah ditetapkan dan seluruh barang bukti telah diamankan untuk proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Atas perbuatannya, kedua tersangka bakal terancam hukuman pidana penjara 1 hingga 5 tahun dan atau denda 2 hingga 10 kali nilai cukai. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap seorang pria yang diduga sebagai pelaku penculikan dan pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku merupakan residivis kasus penculikan anak dan pencurian emas. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa menangkap SF 45 tahun, terduga pelaku penculikan dan pencabulan anak di bawah umur di Jalan Yusuf Bauti, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Polisi yang mengenali wajah pelaku melalui rekaman CCTV tidak menunggu waktu lama saat menemukan terduga pelaku. Terduga pelaku merupakan residivis kasus penculikan anak serta pencurian emas yang sudah 3 kali keluar masuk penjara. Seperti diketahui, peristiwa penculikan dan pencabulan terhadap AH, bocah perempuan yang masih berusia 10 tahun, terjadi pada Jumat siang, 5 Desember 2025. Saat itu korban berbelanja di salah satu warung di dekat rumahnya, namun didekati pelaku dan diajak pelaku ke Makassar menggunakan sepeda motor dan diimingi uang sebesar Rp5.000. Diduga pelaku nekat menculik dan mencabuli korban karena tidak kuat menahan nafsu. Adapun modus dari pelaku adalah mengiming-imingi korban dengan sejumlah uang, kemudian motifnya adalah pelampiasan dari nafsu. Kemudian korban melaporkan ke Polres Goa. Selanjutnya kami melaksanakan penyelidikan dan alhamdulillah dengan kejelian, pembuktian dan pengumpulan baik itu barang bukti yang dalam proses penyidikan menjadi alat bukti, penyidik ataupun penyelidik anggota Polres Goa berhasil mengamankan pelaku. Pelakunya adalah residivis terkait kasus pencurian. Polisi kini menyita pakaian dalam korban, pakaian yang digunakan pelaku, HP, sepeda motor, serta helm yang digunakan pelaku saat melancarkan aksinya sebagai barang bukti. Sementara tersangka dijerat pasal 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, pelaku pemerkosa penumpang taksi online ditangkap Satgas NIC Subdit 4 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri. Pelaku ditangkap bersama 5 orang rekannya dalam dugaan kasus lainnya, yaitu kepemilikan narkoba.
Satgas NIC yang dipimpin Kasubdit 4 Ditipin Narkoba Bareskrim Polri mengambil alih kasus narkoba yang melibatkan FG, pelaku pemerkosaan seorang penumpang taksi online. Penyidikan yang dilakukan akhirnya menangkap sedikitnya 5 orang pelaku lain yang berperan sebagai penyuplai narkoba jenis sabu kepada pelaku FG. Diketahui penangkapan para pelaku yang berinisial FG, NSH, KME dan juga MMG dilakukan di 5 lokasi berbeda mulai dari kawasan Depok, Bekasi hingga Cirebon, Jawa Barat. Saat ini penyidik narkoba Mabes Polri masih menelusuri asal barang haram dan juga jaringan para pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut. Sebelumnya salah satu pelaku berinisial FG ditangkap kepolisian atas kasus pemerkosaan penumpang taksi online saat menuju Bandara Suta dari Depok. Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, polisi menemukan paket sabu di dompet pelaku dengan berat 0,45 gram. Kini keenam pelaku sudah mendekam di rumah tahanan Bareskrim Polri dan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman penjara minimal 20 tahun. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa nekat beraksi di tengah keramaian penumpang bus Transjakarta. 3 orang pencopet ditangkap petugas Transjakarta dan aparat TNI di halte Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Pelaku diamankan setelah tertangkap basah mencopet seorang penumpang di dalam bus Transjakarta jurusan Blok M Harmoni. Salah seorang pencopet ini meronta-ronta agar petugas keamanan dan penumpang bus Transjakarta melepaskannya. Diduga pria ini diamankan karena tertangkap basah mencopet salah seorang penumpang di dalam bus Transjakarta jurusan Blok M Harmoni. Aparat TNI yang juga berada di lokasi membantu petugas keamanan untuk mengamankan terduga pelaku. Selain pelaku ini, petugas keamanan bus juga menangkap 2 pelaku lainnya di dalam bus yang sama. Diduga para pelaku ini merupakan satu komplotan pencopet yang sama yang kerap beraksi di transportasi umum Transjakarta. Video penangkapan yang viral di media sosial ini terjadi di halte bus Transjakarta dekat pintu 6 GBK, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Sabtu 6 Desember 2025. Pelaku tertangkap basah oleh penumpang lain saat tengah mencomot ponsel milik seorang jemaat gereja berinisial E saat akan kembali pulang usai mengikuti perayaan Natal di Tiberias di Stadion Gelora Bung Karno. Meski ponsel korban telah berpindah tangan, namun kedua rekan pelaku berhasil dibekuk saat itu juga dan kemudian diserahkan ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari hasil pemeriksaan petugas, ketiga pelaku yakni S, MJ, dan A merupakan komplotan spesialis copet yang biasa beraksi di bus Transjakarta. Sasarannya adalah penumpang yang lengah saat menyimpan barang berharga baik di saku celana maupun di dalam tas. Hari Sabtu pada tanggal 6 Desember sekira pukul 23.20 WIB, Polsek Metro Tanah Abang itu melakukan pengungkapan 3 pelaku copet yang melakukan aksinya itu di halte busway Transjakarta. Dalam hal ini 3 pelaku copet ini berhasil kita amankan yang sedang beroperasi dan melakukan pencurian terhadap salah satu warga Jakarta yang baru selesai melaksanakan kegiatan perayaan Natal Tiberias di Stadion Utama GBK pada hari Sabtu 6 Desember tersebut. Untuk korbannya sendiri laki-laki, saudara E, usia sekitar 24 tahun. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang cuanki menjadi korban penjamretan telepon genggam di kawasan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur pada Minggu malam 7 Desember 2025. Aksi tersebut terekam CCTV di depan SD Negeri 05 Lubang Buaya. Seorang pedagang cuanki menjadi korban jambret saat sedang berjalan di Jalan Yusufia depan SDN 5 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Kejadian ini terjadi pada Minggu 7 Desember 2025 sekitar pukul 21.38 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang seorang diri terekam kamera CCTV mengambil HP dari tangan korban menggunakan sepeda motor. Korban terkejut kemudian berlari sembari berteriak mengejar pelaku yang tancap gas usai mengambil HP. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa naas korban. Mutiara Aida Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Kita lanjut informasi dari seorang pemuda yang menjadi korban penyerangan orang tak dikenal atau OTK yang menggunakan senjata tajam di salah satu kios di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe pada Minggu dini hari 7 Desember 2025. Akibat peristiwa tersebut, paha korban mengalami luka bacok. Seorang pemuda bernama Rifki, 20 tahun, mengalami luka bacok di bagian paha
setelah diserang orang tak dikenal di dalam kios di Kelurahan Wawotobi, Kanawe, Minggu 7 Desember 2025, sekitar pukul 00.42 waktu Indonesia bagian tengah. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang datang seorang diri berjalan cepat masuk ke dalam kios, kemudian mengayunkan parang ke arah korban, sehingga membuat korban tersungkur dan menderita luka pada paha. Warga sekitar yang mendengar kegaduhan kemudian keluar rumah untuk melihat situasi. Namun saat mereka tiba, pelaku sudah kabur meninggalkan lokasi. Setelah kejadian, warga segera memberikan pertolongan pertama dan membawa Rifki ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kondisi korban dilaporkan sudah stabil usai mendapat tindakan medis. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa tersebut. Mutiara Ayina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 5 pemuda diamankan Satgas Anti Tawuran Kelurahan Larangan Selatan setelah kedapatan membawa ganja di warung kopi pada Senin malam 8 Desember 2025. Ganja tersebut ditemukan dalam plastik putih saat petugas melakukan razia rutin. Satgas Anti Tawuran Kelurahan Larangan Selatan, Tangerang mengamankan 5 pemuda yang diduga membawa narkoba jenis ganja. Penangkapan terjadi pada Senin malam sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di warung kopi yang berada di Jalan Musola Hajawam. Saat itu petugas tengah melakukan razia rutin untuk mencegah aksi tawuran di wilayah tersebut. Ketika mendapati 5 pemuda sedang berkumpul, petugas langsung melakukan pemeriksaan. Dari hasil penggeledahan ditemukan bungkus plastik putih yang berisi ganja. Setelah dipastikan membawa narkotika, kelima pemuda tersebut langsung dibawa ke Polsek Ciledug untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Hingga kini petugas masih mendalami asal ganja serta peran masing-masing para pelaku. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Akibat cemburu, istrinya lebih perhatian ke anak. Seorang ayah tiri di Matraman, Jakarta Timur menyiksa bocah berusia 6 tahun hingga mengalami patah tulang rusuk. Mirisnya, sang ibu kandung juga ikut menyiksa korban. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur pada Senin siang 8 Desember 2025 mengungkap dugaan kasus penyiksaan anak umur 6 tahun hingga mengalami patah tulang rusuk. Petugas mengamankan ayah tiri dan ibu kandung korban berinisial WK dan OS. Keduanya diduga melakukan penyiksaan terhadap korban. Kejadian berawal saat WK yang merupakan ayah tiri korban cemburu karena istrinya lebih perhatian ke anaknya dibandingkan ke dirinya. Pelaku kemudian menyiksa korban menggunakan tangan kosong dan benda tumpul, hingga akhirnya korban mengalami luka patah tulang rusuk. Perlakuan biadab ini berlangsung selama 1 tahun terakhir. Selain ayah tiri, ibu kandung korban pun diduga ikut melakukan penyiksaan terhadap bocah malang ini. Yang mana pelakunya adalah ayah tiri dan ibu kandung. Saya ulangi, pelakunya adalah ayah tiri dan ibu kandung. Adapun modus operandi daripada kedua tersangka tersebut, yang bersangkutan merasa cemburu karena ada perhatian yang berbeda, istrinya memberikan perhatian lebih kepada anak korban. Kemudian dalam hal ini cara pelaku melakukan kekerasan tersebut sejak tahun 2024, yang mana kedua tersangka tersebut melakukan kekerasan dengan cara yang brutal sehingga mengakibatkan anak tersebut luka cukup luar biasa, dan anak tersebut sudah kami berikan pendampingan, pemulihan, layanan psikologi dan pemulihan, dan anak korban tersebut sudah kami berikan safe house atau rumah aman dan berikan kami perlindungan. Sejak laporan tersebut dibuat, anak tersebut sudah dalam perlindungan kami. Perlu diketahui bersama bahwasannya saya pada kesempatan yang baik ini ucapkan terima kasih kepada lingkungan setempat, tentunya pada ketua RT yang mana yang bersangkutan peka terhadap kejadian ini, dan yang melaporkan adalah Bapak Ketua RT. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, untuk tersangka adalah ibu kandung berinisial OS alias Mama, kemudian yang tersangka kedua WK alias Ayah, dalam hal ini adalah ayah tiri. Selanjutnya untuk tersangka ancaman
ancaman hukuman pidananya 10 tahun ditambah sepertiga dari ancaman hukuman pokok karena pelaku adalah relasi kuasa dan denda 30 juta. Untuk tersangka sudah kami lakukan upaya paksa sejak tanggal 23 November 2025 dan kami lakukan penahanan di rutan Polres Metro Jakarta Timur. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda 30 juta rupiah. Dari Jakarta Timur, Joko Puji, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, modus beribadah seorang mantan guru SMP di Sulawesi nekat mencuri tas jemaat gereja di kawasan Tomang Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Telepon genggam dan perhiasan senilai 30 juta rupiah raib. Pria berinisial GK 53 tahun ini tidak berkutik saat ditangkap tim Basar Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat di dalam salah satu minimarket ketika tengah berbelanja. Pelaku ditangkap usai diburu petugas selama 2 pekan atas aksi pencurian tas milik salah satu jemaat yang tengah beribadah di sebuah gereja di kawasan Tomang Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Aksi pelaku terekam kamera pengawas CCTV gereja. Akibat pencurian ini, uang telepon genggam serta perhiasan senilai 30 juta rupiah raib diambil pelaku. Dari hasil video rekaman kamera pengawas CCTV, pelaku melakukan pencurian seorang diri dengan modus beribadah. Saat melihat tas tergeletak di kursi, pelaku kemudian mengambilnya dan melarikan diri. Kanit Reskrim Polsek Grogol, Petamburan, AKP Alexander Tengbunan, mengatakan pelaku merupakan mantan guru di Sulawesi. Pelaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan hidup di Jakarta. Ya, terpantau dari CCTV, pelaku berinisial GK berpura-pura menjadi jemaat salah satu gereja di kawasan Tomang, dan ketika korban ingin berniat berdoa dan maju ke altar, pelaku mengambil kesempatan tersebut dengan menggeser tas korban dan langsung menggasak. 2 minggu setelah penyelidikan, kami berhasil mendapat informasi di mana pelaku sedang berada di minimarket salah satu kawasan Tomang. Kemudian tanpa pikir panjang, tim opsnal langsung mengamankan pelaku dan membawa pelaku berinisial GK ke Polsek Grogol, Petamburan. Setelah didalami, motif pelaku adalah kebutuhan ekonomi, ya, di mana pelaku adalah mantan guru yang bekerja di Sulawesi, salah satu daerah Sulawesi, kemudian datang ke Jakarta menjadi guru privat dan mungkin sedang tidak ada job. Dan ketika tidak ada job ini, dengan kebutuhan ekonomi, pelaku melakukan aksinya di salah satu gereja kawasan Tomang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di Mapolsek Grogol, Petamburan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, mabuk dan ugal-ugalan di jalan, pengendara motor diamankan. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Inilah video amatir yang memperlihatkan 2 pengendara sepeda motor yang ugal-ugalan dan nyaris mencelakai Polantas yang sedang bertugas di Simpang Pesanggaran Benoa, Kota Denpasar, Bali. Selain tidak mengenakan helm, pengendara tersebut malah nekat menerobos lampu merah. Pengendara motor ini juga terlihat berupaya menendang dan hampir menabrak polisi yang sedang bertugas di tengah jalan. Pasca video tersebut viral di media sosial, Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar mengamankan pemuda berinisial YM asal Nusa Tenggara Timur di kawasan Sanur, Kota Denpasar, Bali. Pelaku YM saat ini telah dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut. Bersangkutan bersama temannya menunggu salah satu kerabatnya yang mau berangkat ke Kalimantan. Pada saat menunggu itu, yang bersangkutan sempat minum arak bersama rekannya di sana, dan sampai di TL Pesanggaran itu yang bersangkutan kebetulan juga tidak menggunakan helm dalam keadaan mabuk, hampir menyamar seorang anggota Polantas di lokasi itu. Sekarang pelaku diamankan? Sekarang pelaku diamankan dan bisa kami sampaikan di sini bahwa kemarin kejadiannya sekitar jam berapa itu, jam 13.40 dan jam 7 malam polisi langsung melakukan penyelidikan
penyelidikan di sekitar area Sanur. Ternyata yang bersangkutan ditemukan di sekitar area Pasar Sindu. Baru yang bersangkutan diamankan di Polresta sampai saat ini. Pelaku berinisial YM mengaku sebelum kejadian dirinya baru datang dari Pelabuhan Benoa untuk menemui dan menunggu keluarga yang kapalnya sedang bersandar dan akan kembali berlayar menuju Kalimantan. Ketika menunggu keberangkatan kembali kapal, YM bersama kakak sepupu dan temannya meminum arak di area tersebut. Kemudian mereka berencana kembali ke rumah kos di daerah Jalan Pulau Moyo Denpasar. YM mengaku aksi dilakukan setelah tidak bisa mengendalikan diri lantaran mabuk setelah minum arak. Pas mau standing, ya. Alasannya apa? Itu permasalahan mabok itu. Sengaja atau gimana? Sengaja itu. Melihat kondisi, pengen menghampiri, nendang itu ya? Tegas soalnya mati sama burung pas mabok. Nyesel ya? Iya. Gimana? Nyesel? Ya. Jangan diulang lagi. Ya, nggak pakai helm sama melanggar lampu merah itu juga karena pengaruh alkohol. Iya, betul. Selain mengamankan pelaku, Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar juga mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor Matic dengan nomor polisi DK3138EQ. Dari Bali, jurnalis Info TV melaporkan. Truk pengangkut material bangunan menabrak pagar dan dinding Sekolah Dasar Negeri Tamarunang, Kecamatan SPMBA Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pagar dan dinding ruang guru mengalami rusak parah usai ditabrak truk muatan material bangunan tersebut. Diketahui saat kejadian truk melaju dari arah Malino menuju arah Sunggu Minasa, Kabupaten Goa, dalam keadaan bermuatan penuh material batu kerikil. Setiba di lokasi, truk mengalami remblong dan hilang kendali, kemudian menabrak pagar sekolah dan menghantam langsung bagian ruang guru. Oh, ada yang luka? Ada yang lukanya pihak sekolah? Dari sekolah ada yang luka, Pak? Tidak ada, Ji. Tidak ada, Ji. Terus supirnya? Aman saja, tidak ada, Ji. Tidak ada, Ji. Iya. Laporan tadi di depan, Pak? Ada laporan, Ini lihat tadi yang ada anak muda yang cedera. Dari internet atau? Masuk begitu di dalam ada. Oh, di dalam ganunya supirnya, Pak? Kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Kenek truk hanya mengalami luka ringan di bagian betis dan lengannya. Saat ini sopir truk telah diamankan di Mapolres Goa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mengamankan truk sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Sebelumnya, Kantor SAR Bandung menerima laporan permintaan evakuasi pada Sabtu 6 Desember 2025 pukul 9.10 waktu Indonesia bagian Barat pagi. Berdasarkan laporan awal, banjir terjadi sekitar pukul 3.20 waktu Indonesia bagian Barat dini hari, sehingga menyebabkan seorang warga terjebak banjir di lantai 2 rumahnya dan memerlukan pertolongan. Tim pun segera dikerahkan untuk melakukan operasi SAR. Selanjutnya, sekitar pukul 11.27 waktu Indonesia bagian Barat, tim SAR berhasil mengevakuasi 3 warga yang terdampak banjir, yaitu Ajang, usia 90 tahun, Sutia, usia 39 tahun, Fiona Dita, usia 19 tahun. Ketiganya dievakuasi menuju ke rumah kerabat terdekat yang dinilai lebih aman. Hingga pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, tim SAR masih berada di lokasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan apabila diperlukan permintaan evakuasi tambahan. Tim redaksi Info TV melaporkan. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Raya Cikande, Rangkas Bitung, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Seorang pemotor warga Kampung Ciberem, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, tewas di tempat setelah kendaraannya menabrak truk tambang yang sedang parkir sembarangan di bahu jalan. Diduga minimnya penerangan jalan di lokasi menjadi penyebab utama korban menabrak truk. Peristiwa ini terjadi pada Senin 8 Desember 2025 pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua orang tua korban yang tiba di lokasi menangis histeris melihat anaknya yang sudah tidak bernyawa. Petugas Polsek Cikande bersama tim medis Puskesmas Cikande mengevakuasi jenazah korban yang terjepit di bagian belakang truk ke dalam mobil ambulans untuk dibawa ke puskesmas. Terjadi kecelakaan di wilayah Cikande, tempatnya di depan PT Wonokoyo.
pengendara motor menabrak mobil parkir di jalan tanpa ada penerangan. Untuk itu kepada rekan-rekan pengemudi jangan parkir di badan jalan. Kami himbau jangan sampai terjadi terulang kembali kejadian seperti ini. Kondisi pengendara meninggal dunia. Selanjutnya untuk sementara untuk korban dibawa ke puskesmas menunggu dari keluarga apa dibawa ke rumah sakit umum atau dibawa ke mana nanti menunggu keputusan keluarga. Sementara itu polisi mengamankan sopir truk dan juga sepeda motor korban ke Satlantas Polres Serang untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Senin 9 Desember 2025 dini hari. Pelaku yang berjumlah 4 orang mencuri sepeda motor warga dengan cara digotong. Aksi ini terekam kamera CCTV. Rekaman CCTV ini memperlihatkan 2 dari 4 pelaku pencurian tengah berupaya menggasak 1 unit sepeda motor jenis Matic di Gang Lurah Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur pada Senin 9 Desember 2025. Sedangkan 2 pelaku lainnya bertugas untuk mengawasi situasi di ujung jalan. Para pelaku dengan cepat mencuri motor dengan cara menggotongnya dari rumah korban sampai di ujung jalan lalu mematahkan kunci stang motor. Setelah patah, kedua pelaku mendorong motor dan pergi meninggalkan lokasi. Aksi pelaku tidak mengetahui pemilik motor dan warga sekitar karena mereka beraksi di saat pemilik motor dan warga tengah tertidur lelap. Pemilik motor mengaku baru mengetahui motornya hilang saat terbangun di pagi hari. Itu awalnya sorenya motornya kan ada 2 motor nih, Vario sama Mio. Nah, Mio-nya itu dibenerin sama ayahnya di dalam teras. Biasanya tuh Vario-nya ditaruh di teras. Nah, kebetulan capek kali ya suami saya, jadi nggak ditukar. Vario-nya jadi di luar, Mio-nya yang di dalam. Itu terus kebetulan juga nggak dikunci ganda. Ya udah dah, itu sekitar jam 2.15 dibawa, ketahuannya pagi. Itu ketahuannya pagi ya, Bu? Iya, jam 5. Tapi pelaku sempat mondar-mandir nggak sih, Bu? Kurang tahu sih. Kalau itu, kalau dari CCTV mah dia dari arah sono, lapangan. Arah lapangan. Baru menuju jalan keluar. Berapa orang itu pelakunya? Kayaknya 4 deh, Bang. Ada di 2 motor, boncengan semua nih, yang belakangnya pada turun. Itu, yang 2 ngambil, yang 2 nunggu di depan. Pelaku itu sempat ada celingak-celinguk dulu kah apa gimana itu, lihat-lihat dulu kondisi? Kalau di CCTV iya, dia lihat dulu. Pura-pura jalan kali ya, lurus doang gitu, balik lagi dia. Beloklah sini. Atas peristiwa ini, korban berencana untuk melaporkan aksi pencurian ini ke petugas kepolisian dan berharap para pelaku cepat ditangkap. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari mayat pria yang ditemukan tergeletak di bawah jembatan Cimake, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Saat ditemukan, kondisi tangan mayat terikat kabel tis dan luka jerat di leher. Diduga mayat ini merupakan korban pembunuhan. Mayat pria ini ditemukan warga di bawah jembatan Cimake, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Saat ditemukan, kondisi mayat dalam keadaan memprihatinkan. Ditemukan sejumlah tanda kekerasan di tubuh mayat, diduga mayat ini merupakan korban pembunuhan. Mayat yang diduga pengemudi taksi online ini pertama kali ditemukan oleh 3 orang anak yang sedang berolahraga di sekitar lokasi. Ketiga anak ini kemudian melapor ke warga dan aparat kepolisian Polsek Pabuaran. Aparat kepolisian Polresta Serang Kota datang ke lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan barang bukti dan mencocokkan ciri korban dalam kegiatan identifikasi. Kami jelaskan di sini bahwa benar telah ditemukan sesosok mayat laki-laki tanpa identitas, yaitu di Desa Pancanegara, Pabuaran, dekat jembatan Cimake. Kronologis daripada penemuan mayat tersebut, yaitu diawali ada 3 orang anak kecil yang sedang berolahraga pagi, jalan-jalan. Kemudian mereka melihat ada sosok tubuh manusia dalam keadaan telungkup di bawah jembatan. Dengan melihat kejadian tersebut, akhirnya ketiga anak tersebut kemudian melaporkan temuannya kepada saudara SH, saksi ya, dewasa.
Kemudian Saudara SH langsung menuju tempat kejadian dari atas jembatan yang melihat dengan jelas keberadaan diduga mayat tersebut yang berada di dasar area jembatan Cimakeh. Korban ditemukan dalam kondisi tengkurap dengan kedua tangan terikat menggunakan tali plastik. Adapun pakaian yang dikenakan korban berupa baju berwarna putih dengan corak garis hitam serta celana pendek berwarna abu-abu. Dari tempat kejadian tempat kejadian perkara, kita temukan sejumlah barang bukti di lokasi, diantaranya pakaian, jam tangan, tali tis, dan tisu. Mayat kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Banten untuk otopsi dan juga pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi, melacak jejak aktivitas terakhir korban, dan menelusuri motif dibalik kematian misterius yang juga menggegerkan masyarakat ini. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, saat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur pada Selasa 9 Desember 2025 siang mengungkapkan peredaran narkoba jenis pil ekstasi dan sabu senilai miliaran rupiah. Dari pengungkapan ini petugas menetapkan seorang kurir sebagai tersangka. LA pria berusia 35 tahun ini tak berkutik usai diringkus Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Timur di kawasan Depok, Jawa Barat. Dirinya terbukti menjadi kurir narkotika jenis pil ekstasi dan sabu. Dalam aksinya, pelaku mengantarkan ekstasi dan juga sabu tersebut kepada pemesannya dengan sistem tempel, seperti diletakkan di pot tanaman, tanah, hingga tumpukan sampah. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan sebanyak 3.120 butir pil ekstasi senilai 2,5 miliar rupiah dan sabu seberat 3,24 gram. Kepada polisi, pelaku mengaku mendapatkan upah sebesar 2 juta rupiah setiap pengantaran narkotika kepada pemesannya. Sementara itu, saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap DPO berinisial F yang merupakan seorang bandar yang menyuruh pelaku mengantarkan paket tersebut. Jenis pil ekstasi sebanyak 3.120 butir dengan berat 1.200 gram. Kemudian 4 bungkus plastik. DPO menghubungi tersangka bahwa tersangka alias B untuk mengambil narkotik jenis sabu, kemudian mengirimkan foto satu buah bokap untuk narkotik jenis sabu sebanyak 10 gram di titik lokasi di Kresek, Ranggan, Bekasi. Kemudian tersangka langsung menuju lokasi untuk mengambil barang tersebut. Setelah sampai di rumah, tersangka memberikan kabar bahwa BB sudah berhasil diambil. Berdasarkan arahan dari tersangka F, B, DPO, tanggal 28 November 2025 sekitar jam 1. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup dengan denda 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polres Tarakan membongkar sindikat penggelapan mobil rental yang meresahkan warga. Dalam waktu kurang dari 24 jam, 4 pelaku ditangkap dan 11 unit mobil yang digadaikan berhasil diamankan. Sindikat penggelapan mobil rental yang meresahkan warga Tarakan akhirnya berhasil dibongkar Polres Tarakan. Dalam operasi kurang dari 24 jam, polisi mengamankan 4 pelaku berinisial RK, FK, CR, dan BL, serta menelusuri 11 unit mobil yang telah digadaikan hingga lintas kabupaten. Kasus ini terungkap setelah 2 pemilik rental melapor karena kendaraan mereka tak kunjung dikembalikan. Dari hasil pengembangan, polisi menemukan total 9 korban dengan kerugian 11 kendaraan yang digadaikan para pelaku dengan nilai 35 juta rupiah hingga 52 juta rupiah per unit. Kapolres Tarakan AKBP Erwin S. Manik menyampaikan mobil-mobil tersebut tersebar di Tarakan, Malinau, Lumbis, dan Sebuku, menunjukkan bahwa jaringan ini bergerak terorganisasi. Sementara uang hasil penggadaian diketahui digunakan para pelaku untuk kepentingan pribadi. Polres Tarakan memberikan responsif dalam menerima laporan pengaduan tersebut dan juga berhasil mengamankan dalam kurun waktu kurang dari 1 kali 24 jam, yakni lebih kurang 16 jaman, berhasil diamankan 3 unit mobil yang dilaporkan para korban yang mengalami peristiwa penipuan dan atau penggelapan. Selanjutnya dari tugas kepolisian melakukan langkah-langkah penyelidikan dan dikembangkan terdapat ada 9 korban. Dari awalnya yang datang 2 orang korban dan dikembangkan dari hasil penyelidikan terdapat 9 korban dan juga
bertambahnya kendaraan yang diamankan dari 3 unit menjadi 11 unit. Dan juga pelaku yang berinisial RK melakukan aksinya bersama-sama dengan pelaku lainnya, yakni saudara FK, saudara JR, dan saudara BL. Dan saat ini, pada saat rilis, 4 pelaku telah berhasil diamankan dan dimintai keterangan pasal yang dipersangkakan pada para pelaku, yakni pasal 372 KUH Pidana, subsidiar 378 KUH Pidana, junto 55, ancaman 4 tahun penjara. Modus operandi dari para pelaku untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menggadaikan mobil yang disewa tersebut dan mendapatkan keuntungan bervariasi sesuai dengan jenis kendaraan, sesuai dengan jenis mobil yang digadaikan oleh pelaku. Dari pihak kepolisian hari ini juga menyampaikan bahwa dari beberapa korban yang bertambah tersebut itu hasil dari identifikasi dan penyelidikan kepolisian. Selanjutnya dari call center 110 Polri menghubungi para korban agar datang ke kantor polisi untuk bisa memastikan kendaraan yang telah berhasil diamankan oleh petugas kepolisian Polres Tarakan. Dan hari ini juga kami dari pihak kepolisian Resort Kota Tarakan akan mengabulkan terkait dengan permohonan pinjam pakai kendaraan tersebut karena sebagian besar ini adalah alat untuk mata pencarian. Keempat tersangka kini dijerat pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Polres Tarakan juga memberikan kemudahan bagi para pemilik rental untuk menggunakan kembali kendaraan mereka melalui skema titip rawat, mengingat mobil tersebut merupakan mata pencarian korban. Kapolres mengimbau pemilik usaha rental agar lebih berhati-hati dan meminta masyarakat segera melapor melalui call center Polri 110 jika mengalami kejadian serupa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, maraknya kasus penggelapan dan juga pencurian mobil rental menjadi ancaman serius bagi pemilik usaha rental kendaraan. Banyaknya pelaku memanfaatkan modus identitas palsu hingga sewa panjang untuk membawa kabur kendaraan. Agar tidak menjadi korban, pemilik rental perlu menerapkan prosedur keamanan yang lebih ketat sejak awal transaksi. Berikut 5 tips agar mobil rental terhindar dari pencurian atau penggelapan. Tips yang pertama, pemirsa, lakukan verifikasi data diri penyewa secara menyeluruh, mulai dari KTP, KK SIM hingga nomor kontak aktif. Serta tips kedua, minta jaminan tambahan seperti deposit, dokumen resmi, atau identitas pelengkap untuk menguatkan validitas penyewa. Serta ketiga, pasang GPS tracker pada setiap kendaraan untuk memantau posisi mobil secara real time. Serta tips keempat, perhatikan gerak-gerik dan kecurigaan, terutama jika penyewa enggan memberikan data atau menjawab secara tidak konsisten. Kelima, gunakan perjanjian resmi, berisi syarat, ketentuan, dan sanksi hukum jelas untuk mencegah penyalahgunaan kendaraan. Pemirsa, demikian beberapa tips agar pemilik rental terlindungi dari modus pencurian atau penggelapan mobil. Ingat, prosedur verifikasi yang ketat dan pengawasan berkelanjutan dapat meminimalkan resiko kehilangan unit rental Anda. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewi Manik pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.